Halo, balik lagi dengan gua di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Kamis menuju Jumat ya, yang dimana gue lupa untuk deadline-nya, ternyata emang hari Sabtu dini hari. Jadi kayaknya gue harus bikin video buru-buru ya untuk malam ini langsung. Dan langsung aja gue akan ngomongin FPL kali ini. Let's go. Yang dimana game week ke-30 udah selesai ya, dimana game week ke-30 ini merupakan salah satu game week yang cukup mantep buat gue ya, dimana sampai di pertandingan terakhir, pertandingan West Ham terakhir, gue minus ya, dimana hanya mengumpulkan hingga 30 poin aja, di bawah rata-rata jauh. Karena memang untuk Kane sebelumnya, di pertandingan sebelumnya, sehari sebelumnya tuh udah gacor banget dengan 13 poin. Artinya pakai kapten juga banyak banget. Bahkan untuk efektif ownership Kane sendiri itu udah jauh banget buat gue, karena udah 120%an di rank tier gue. Dan untuk itu gue tentunya minusnya parah banget ya, dimana panah merah banget. Dan sampai di pertandingan terakhir West Ham, Lingard kapten gue berhasil menyelamatkan gue dari panah merah dan membuat tim gue kembali ke panah hijau. Dan tentunya langsung aja untuk segmen-segmen yang akan gue bawakan untuk kali ini, dimana kali ini gue akan membawakan segmen tambahan. Tentunya ada weekly wildcard nanti di akhir video. Saran dari Bang Ricky, thank you untuk Bang Ricky yang ngasih saran. Dan seperti biasa gue akan ada tim review, tim selection, captain picks, dan weekly wildcard untuk di video kali ini, yang dimana bisa langsung di skip aja kalau teman-teman mau langsung ke weekly wildcard. Nanti di garis merah di bawah ini apa namanya timeline itu bisa langsung klik aja untuk di segmen yang pengen teman-teman tonton. Dan langsung aja singkat kita buka screen recordernya seperti biasa, dan kita buka Fantasy Premier League. Dan untuk poin gue kali ini 66 poin ya, cukup mantap banget dan di atas rata-rata tentunya, dan panah hijau tentunya. Dan untuk save skor gue ada di angka 59 kalau nggak salah kemarin ya, dan artinya masih di atas rata-rata untuk rank tier gue. Dan tentunya gue panah hijau ya, alhamdulillah ya. Dan untuk liga-liga yang gue ikutin tentunya panah hijau seperti bisa dilihat, mantap. Dan untuk Go FC, kita buka Go FC, yang dimana untuk pemimpin klasmen masih ada Deulofeu, Deo Muhammad dengan 67 poin di game week ke-30, dan total raihan poin hingga 2077. Dan yang dimana di peringkat kedua kemarin ada KST Pusat yang harus turun 2 peringkat ke peringkat keempat, dan kemarin aja tuh udah selisih poinnya hingga 40 poin ya. Sekarang artinya makin jauh dan berselisih hingga 50 poinan nih, dan artinya Deo Muhammad semakin jauh meninggalkan nomor 2 dan 3. Dan untuk overall poin gue kali ini ada di angka 1780 poin. Dan untuk overall ranknya gue naik 823 poin, dari kemarin tuh 900 ribuan dan sekarang 823 ribu poin. Cukup game week yang sweet buat gue. Dan langsung aja untuk review singkat, yang dimana untuk kiper kemarin gue pakai Meslier ya. Meslier tuh 2 poin aja. Leeds lawan siapa kemarin? Leeds lawan Sheffield United 2 poin aja, yang dimana sebenarnya proyeksi gue untuk Meslier ini bisa clean sheet minimal ya. Cuma sayangnya emang si Sheffield berhasil mencuri gol, dan harus puas dengan 2 poin untuk Meslier. Dan untuk back gue kali ini ada Alonso, yang dimana Alonso sebenarnya mencetak poin assist nih. Cuman sayangnya emang si Alonso ini Chelsea kalah dari West Bromwich Albion dengan skor yang cukup fantastis 5-2, dan ini merupakan salah satu anomali yang sangat gede banget ya, dimana si Chelsea ini datang dengan raihan sejarah positif dari 14 hasil nggak pernah kalah, unbeaten, dan menghadapi tim yang dimana 5 pertandingan terakhir West Brom ini hanya mencetak 1 gol. Dan ditambah lagi si Chelsea ini berhasil mendapatkan 7 clean sheet di 7 pertandingan sebelumnya, dan itu benar-benar hal yang sangat mencengangkan ya untuk si Chelsea ini ya. Dan Alonso untungnya ada assist, jadinya harus puas dengan 3 poin aja. Dan untuk Dallas, dimana Dallas ini hanya 2 poin, dimana Dallas ini kemarin seperti sama Meslier, dimana gagal clean sheet melawan Sheffield United, yang harus puas dengan poin bermain aja. Dallas 2 poin. Dan selanjutnya ada Koval, dimana Koval ini sebenarnya gue nggak mainin kemarin ya. Si Koval ini sebenarnya ada di bench, cuman emang karena Stones dan Anguissa ini nggak main jadi 0 poin, jadi otomatis dia naik Koval menjadi 4 poin untuk di lini pertahanan gue. Dan di lini tengah gue kali ini ada Son dengan 1 poin, ada Lingard dengan 24 poin, dimana Son main jadi pemain pengganti di babak kedua. Dan untuk Lingard ini 12 poin yang menyelamatkan tim gue kali ini. Kapten gue cukup gacor kali ini, dan tentunya Lingard 2 kali gue kaptenin 2 game terakhir berhasil mengumpulkan return yang sama, yaitu 24 kali 2, jadi 48 poin total dari 2 game terakhir. Cukup mantap Lingard. Dan selanjutnya ada De Bruyne dengan skor 3 poin aja, yang dimana nggak menorehkan hasil assist dan gol ya. Dan selanjutnya ada Fernandes, dimana Fernandes 5 poin aja, 5 poin kali ini, dimana dia berhasil mencetak 1 assist ya kalau nggak salah kemarin ya. Iya, 1 assist aja.
ya untuk Fernandes. Dan untuk pemain depan gue ada Kane, dimana Kane 13 poin, yang dimana juga menjadi against tire gue cukup gede, dimana si Kane ini kemarin untuk IO nya sendiri itu ada 130%, dan itu artinya untuk poin Kane ini sakit banget. Dan tentunya benar aja untuk di pertandingan kemarin tuh, sebelum pertandingan West Ham tuh benar-benar gue minusnya jauh banget, karena emang Kane udah dimainin karena dia berhasil mencetak 2 gol ya kemarin ya, mantap Kane. Dan Watkins dengan 7 poin, dimana dia berhasil mencetak 1 gol ya terakhir ya kemarin ya di menit-menit ke 80-an. Dan ada Bamford yang 2 poin aja. Dan pemain pengganti gue ada Sanchez, ada Stones, Anguissa, dan Holding. Yang mana Sanchez 2 poin aja, Stones dan Anguissa nggak main, dan Holding 1 poin aja. Dan berikut untuk tim review selanjutnya akan gue bahas untuk pick tim. Gimana pick tim kali ini gue udah susun ya untuk tim gue kali ini. Untuk transfer juga gue lakukan, yang dimana kemarin gue transfer out Lingard dan gue ganti dengan Jota. Yang dimana Jota untuk proyeksi gue dia cukup oke untuk di beberapa game terakhir, dan bahkan untuk fixture ke depan cukup oke dibanding Lingard yang fixture ke depannya kayak up and down gitu. Lebih baik kayak gue lebih memfokuskan untuk mengumpulkan kembali untuk aset-aset dari Liverpool ini untuk di fixture 31 ke atas cukup oke. Jadi gue masukin Lingard, yang dimana langsung aja untuk gue kasih lihat untuk susunan line up gue kali ini. Yang dimana line up gue kali ini diisi oleh kiper dulu. Yang dimana kiper kali ini gue taruh Sanchez di sini. Sanchez akan melawan Everton, yang dimana tentunya gue nggak akan menggunakan Meslier karena memang Meslier nanti akan melawan Manchester City. Yang dimana untuk kansnya juga nggak lebih bagus dari Sanchez ya. Jadi Sanchez gue masukin. Dan selanjutnya ada Holding, yang mana Holding akan melawan Sheffield United, yang dimana untuk aset-aset Arsenal ini cukup oke nih untuk di game week besok nih. Yang dimana akan melawan Sheffield United bisa dipertimbangkan untuk Holding karena memang si David Luiz cedera kemarin ya. Dan pilihannya tinggal Cedric tuh bek kiri atau bek tengah ya. Pilihan tuh Holding, Cedric, Chambers untuk Arsenal backnya. Dan untuk selanjutnya ada Alonso, di mana Alonso masih gue percayakan di sini akan melawan Crystal Palace, dan tentunya dia juga nggak main kemarin di Liga Champions, yang artinya sebenarnya bisa hampir dipastiin untuk bisa main nanti di game week 30 besok gitu, 31 besok. Jadi gue plot di sini untuk Alonso, di mana ditambah lagi si Crystal Palace ini merupakan salah satu tim dengan goal conceded yang cukup gede ya, dan tentunya bisa kita manfaatin untuk Alonso bisa clean sheet dan juga minimal bisa kembali mencetak assist dan gol. Bahkan kemarin gue lihat ya untuk pertandingan Chelsea lawan West Bromwich Albion nih, gue lihat nih Alonso ini beberapa kali tiang nih, bahkan untuk goal threat-nya tuh gede banget Alonso. Jadi masih kita harapkan ya untuk Alonso bisa kembali menjadi kayak Alonso di tahun lalu ya. Dan untuk itu gue masih percayakan Alonso di line up back gue kali ini. Dan selanjutnya ada Stones, yang mana Stones tentunya proyeksinya agak kecil ya untuk bisa main besok ya, ditambah lagi dia kemarin main juga di Liga Champions, yang dimana sebenarnya kayak hampir bisa dipastiin tuh antara Stones atau Diaz nih agak-agak riskan nih untuk bisa main. Yang kalau bisa dipastiin bisa lebih oke lagi main itu sebenarnya Laporte, karena Laporte tuh nggak main sama sekali kemarin. Jadi bisa hampir dipastiin dia bakal main di game week ke-31 besok. Dan Stones ini proyeksi untuk dia main tuh kayaknya kecil banget, dan kemungkinan besar nanti akan otomatis ganti dengan Koval untuk di bench gua. Dan di midfielder gua kali ini ada Son melawan Manchester United, yang dimana udah mulai main lagi kemarin ya. Dan tentunya untuk pertandingan gede ini bisa kita harapin untuk pertandingan yang open play, dan tentunya bisa peluang chance gol itu lebih jadi gede gitu. Dan kita harapin juga Mourinho mainnya nggak kayak kemarin ya, dimana sebenarnya udah menang 2-0 jadi 2-2 itu benar-benar sakit banget ya. Dimana Mourinho juga dipertanyakan gitu untuk kepelatihannya, kok bisa gitu dari 2-0 jadi 2-2, yang dimana pembelaannya adalah dia bilang, gue kutip langsung dari Mourinho, same coach different players kata dia. Bener-bener ya pelatih si Mourinho ini ya. Dan selanjutnya di lini tengah ada Fernandes, dimana masih ada Fernandes di sini melawan Tottenham Hotspur. Dan ada Jota, pemain baru gue, akan melawan Aston Villa, dimana kansnya untuk Aston Villa ini lagi turun ya. Dimana semenjak Grealish gak main nih, untuk lini depan Aston Villa ini agak berat banget gitu untuk mencetak gol gitu. Dan kita harapin juga apalagi melawan Liverpool ya, Jota bisa mengambil kesempatan ini gitu untuk meraup poin lebih banyak gitu tentunya ya. Dimana kita harapin Jota bisa gacor. Dan untuk kali ini di tengah lagi ada De Bruyne, dimana De Bruyne lawan Leeds United juga seperti sama halnya dengan Stones, kayaknya untuk proyeksi mainnya kecil ya, dimana kemarin udah main juga dia lawan Dortmund. Dan gua rasa juga nanti akan difokusin lagi ke Liga Champions nih untuk di midweek nanti. Jadi kayaknya untuk pemain City ini bisa harus dihindari untuk game week 31, karena emang cukup berbahaya dan cukup riskan untuk bisa main ya. Boro-boro mau poin gitu, takutnya malah nggak main, malah ambiar gitu ya. Jadi De Bruyne kayaknya nggak bisa gue jadiin kapten kali ini. Pilihannya bisa Kane, atau nanti akan gue
bahas lagi di Captain Picks untuk di segmen selanjutnya. Dan untuk lini depan gue ada Bamford, dimana Bamford melawan Manchester City juga kansnya juga kecil ya. Dan ditambah lagi City yang sedang berada di puncak Liga Inggris, klasmen kayaknya cukup berat untuk Leeds bisa mencuri poin ya. Yang dimana proyeksi gue, prediksi gue juga kayaknya untuk City lawan Leeds bisa sampai lapangan tengah aja kayaknya udah cukup oke gitu. Dan untuk itu kayaknya Bamford proyeksi gue poinnya minimal 2 lah ya, jadi nggak banyak-banyak. Dan untuk lini depan gue kali ini ada Kane juga, dimana Kane akan melawan Manchester United di partai home di London. Dan tentunya Kane dengan perolehan 2 gol kemarin membuat dia berada di puncak daftar top scorer ya, dan menyalip Mohamed Salah dengan total raihan 18 gol kemarin Mohamed Salah, dan Kane sekarang ada 19 gol. Itu cukup oke untuk Kane. Ini dimana semoga bisa berlanjut untuk tren positifnya untuk Kane ya. Ini dimana melawan Manchester United kayaknya juga agak 50-50 gitu untuk kemungkinan chance performanya. Dan selanjutnya ada Watkins. Ini dimana Watkins akan melawan Liverpool, dimana Watkins ini kemarin baru mencetak gol ya, dan juga kayaknya untuk proyeksinya nggak gede. Dan untuk poin gue kali ini gue juga kayaknya nggak memproyeksikan poin yang gede-gede banget. Untuk bisa 60 poin aja itu cukup oke menurut gue untuk di game kali ini. Dan untuk pemain pengganti gue kali ini ada Meslier, Anguissa, Kovac, dan Dallas. Yang dimana Meslier tentunya kiper kayak biasa. Lalu ada Anguissa lawan Wolverhampton, yang dimana sebenarnya untuk Fulham lawan Wolves ini nih gue bisa bilang nih cukup seimbang ya, dengan perolehan XG dan XGC-nya juga seimbang, sama-sama 11-12 gitu. Bisa kita lihat di understat.com juga untuk XG terakhirnya. Untuk urutan si Fulham ada di urutan ke-10 untuk XG, dan Wolves ada di urutan ke-11. Dan untuk di XGC-nya sendiri Wolves ada di urutan ke-16, dan si Fulham ada di urutan ke-15. Jadi benar-benar seimbang. Tapi untuk gue rekomendasikan tentunya untuk back kayaknya nggak bisa direkomendasikan dari dua tim ini, karena untuk dua tim ini untuk pertahanan lagi cukup jelek ya. Dan Wolves juga sebagai jangan dipakai untuk back Wolves, karena gue rasa nih untuk dari statistik XGC yang ada nih Wolves nih berada di ambang merah ya, di 4 terbawah untuk urusan kemungkinan kebobolannya cukup gede. Dan untuk itu kayaknya nggak bisa diproyeksikan untuk back dari Wolves untuk bisa digunakan gitu untuk di game ke-31 nanti khususnya. Dan untuk lini depan masih oke untuk Neto, dan ada Lukman juga lagi cukup oke untuk berada di line up teman-teman semua, karena emang untuk pertandingan ini bisa gue proyeksikan akan menjadi pertandingan yang open play dan yang jual beli serangan cukup gede. Dan untuk itu kayaknya bisa dimanfaatkan lebih lanjut gitu untuk poinnya. Dan untuk Kovac akan melawan Leicester City, nama Leicester lagi cukup oke juga dan sedang berebut posisi UCL ya. Jadi untuk West Ham kayaknya bisa dibilang nih benar-benar kuda hitamnya cukup oke nih untuk di musim ini ya. Jadi sekarang berada di peringkat keempat dan sedang bertarung untuk zona Liga Champion tuh, bisa gue bilang cukup mantap nih Moyes nih. Kembali ke Moyes yang di Everton seperti tahun-tahun medio 2010-an yang mana membuat Everton 4 besar 5 besar, cukup mantap. Dan selanjutnya ada Dallas, yang dimana Dallas gue taruh di paling ujung karena emang dia akan melawan Manchester City yang dimana prospeknya juga cukup nggak bagus tentunya untuk bisa digunakan. Jadi berikut untuk line up gue kali ini untuk game week ke-31, dan tentunya semoga gacor. Atau untuk teman-teman yang punya masukan saran untuk tim gue untuk game 31 bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah untuk masukannya. Dan selanjutnya untuk segmen Captain Picks di game week ke-31. Ya, selanjutnya untuk Captain Picks kali ini dimana langsung aja untuk Captain Picks seperti biasa gue akan menggunakan understat.com, dan kita akan lihat statistiknya dari XG player, XG team, dan XG considered team sebagai landasan untuk pemilihan kapten di game week ke-31 ini. Jadi langsung aja seperti biasa real time, yang dimana kita lihat dulu dari XG timnya dari sebulan terakhir. Yang dimana XG tim dari sebulan terakhir di sini ada Manchester City ya, masih mempuncaki daftar ya. Cuman sayangnya Manchester City ini lagi fokus di Champion kayaknya, karena di midweek besok juga nanti akan melawan Dortmund lagi. Yang dimana tentunya untuk pemain-pemain City nggak bisa dipakai gitu untuk jadi kapten untuk di game 31. Dan selanjutnya di sini ada Chelsea, yang dimana Chelsea untuk XG timnya cukup oke, dan dia nanti akan melawan Crystal Palace juga, dimana Crystal Palace dia ada di peringkat 4 terbawah untuk XGC-nya. Jadi untuk pilihan kaptenin Chelsea cukup oke, bisa dipilih. Cuma memang pertanyaannya akan ngaptenin siapa, nanti kita lihat lagi di daftar XG player untuk pemain Chelsea. Dan di peringkat ketiga ada Leeds United, yang dimana Leeds United nanti akan melawan Manchester City, yang dimana emang Manchester City B kayaknya nanti akan dilawan Leeds ya. Cuman kayaknya kita nggak bisa terlalu beresiko untuk menggunakan Leeds karena akan melawan City juga. Jadi kayaknya nggak bisa digunain untuk Leeds bisa menjadi kapten
kapten di game week besok. Dan ada MU. MU ada di peringkat keempat untuk urusan mencetak gol dari XG-nya yang akan melawan Tottenham Hotspur. Dari Tottenham Hotspur ini kita lihat dari XGA-nya sendiri ada di peringkat 5 terbawah. Wow. Jadi untuk pilihan kapten bisa pakai Bruno di sini ya. Kalau dilihat dari statistiknya ya. Iya, ada Bruno. Dan Chelsea masih belum tahu siapa pemainnya, tapi yang pasti ada Bruno nih bisa digunain dari pilihan XG dan XGC tim. Iya, Tottenham ada di peringkat kelima. Wow. Dan kita lihat tadi ada 5 tim yang kita lihat ya. Ada MU, Chelsea, City, dan Leeds. Yang mana yang bisa digunain available tuh ada Chelsea dan MU. Kita lihat dari XGA Tottenham ada di peringkat kelima, Aston Villa peringkat ke-6, dan Everton peringkat ke-7. Yang dimana ke Aston Villa dulu nih, dimana Aston Villa nanti akan melawan Liverpool ya. Jadi aset-aset Liverpool bisa digunain dengan baik nih sebenarnya nih, dimanfaatin nih, kayak Jota dan Salah juga bisa jadi kapten kayaknya ya. Karena nanti akan melawan Aston Villa yang emang semenjak nggak ada Grealish agak timpang seperti gue lihat untuk pertandingan Aston Villa ya. Untuk lini tengahnya kosong gitu. Jadi bisa jadi pilihan yang baik lawan Liverpool besok. Salah bisa jadi pilihan kapten juga. Ada Salah, ada Bruno tadi yang kita lihat untuk XG player sendiri. Tadi ada pilihan dari siapa? Bruno Fernandes ya. Udah jelas ada Bruno Fernandes, ada Muhammad Salah, dan harus ada pemain Chelsea nih. Chelsea cukup oke tadi soalnya gue lihat dari statistik yang ada. Jadi Chelsea kita lihat untuk dari XG player sendiri yang paling oke Chelsea ada nama wow, ada loh. Wow, Chelsea XG-nya nggak ada. Chelsea XG-nya ada di halaman keempat. Wow, nggak ada Chelsea ke depannya. Werner, no. Wow, nggak ada. Setelah itu ada Arsenal ya, dimana Arsenal akan melawan Sheffield United, yang dimana tentunya Sheffield United akan melawan Arsenal. Ya iyalah. Yang dimana Arsenal cukup oke untuk XG-nya ada di peringkat ke-11, ke-10 ya, 11-12 sama Liverpool, dan akan lawan Sheffield United. Dan untuk pilihan XG terbaik dari pemain Arsenal ada di sini Alexander Lacazette di peringkat ke-6 yang bisa jadi pilihan kapten untuk game week besok. Jadi tadi pilihannya ada Bruno Fernandes, Muhammad Salah, ada Lacazette, atau mungkin teman-teman yang punya pilihan kapten yang lain tentunya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, yang semoga bisa kita diskusikan ya untuk pilihan kaptennya, karena gue juga masih agak bimbang untuk pilihan kapten karena memang agak-agak rata gitu untuk dari statistik yang ada. Dan selanjutnya untuk konten terbaru weekly wildcard untuk di game week 31. Let's go. Yang dimana weekly wildcard kali ini seperti biasa, enggak seperti biasa ya, ini baru soalnya. Kita nyalain screen recorder ya, dan kita buka untuk Fantasy Premier League yang dimana gue ada 2 account ya. Semoga nggak kebanet. Gue bikin 2 account. Ini namanya nggak sama sih, jadi semoga aman. Ini mana kemarin gue udah menyusun tim untuk weekly wildcard kali ini. Ini mana susunan pemain terbaik gue di game week 31, yang dimana kita buka langsung untuk pick tim, dan mungkin ntar akan gue review juga ya di segmen weekly wildcard selanjutnya untuk pilihan gue yang kemarin nih oke apa enggak gitu. Yang dimana kali ini gue langsung pick tim aja. Untuk bench boostnya langsung gue aktifin ya, biar langsung gacor gitu poinnya, cukup mantap. Dan untuk kiper gue ada Mendy Chelsea, karena Chelsea akan melawan Crystal Palace ya. Karena untuk pilihan dari back Chelsea ini cukup oke sebenarnya untuk fixture yang ada. Jadi di sini gue menggunakan Azpilicueta juga dan Mendy untuk ada di lini belakang gue, defense gue lah. Di lini pertahanan gue ada 2 pemain Chelsea, dan selanjutnya di lini belakang gue juga ada Chambers dari Arsenal, karena Arsenal akan melawan Sheffield United, yang dimana notabene Sheffield United merupakan salah satu tim dengan XGC tertinggi dan XG tim terendah. Jadi udah kebobolannya gede dan kans ngejebolinnya dikit, jadi menjadi tim yang menjadi bulan-bulanan untuk di musim 2021 ini gitu. Yang dimana Chambers gue percayakan, tentunya ini Chambers dan Holding nih sering on off ya, ganti-gantian ya pemain pengganti. Jadi gue harap juga Chambers dan Holding main nanti besok, karena emang si David Luiz juga nggak main nih kan, cedera lutut. Jadi untuk kans si pemain Arsenal kayak Holding dan Chambers nih bisa main gitu untuk besok. Dan untuk pemain belakang selanjutnya ada City ya, dimana City tentunya kita nggak usah pertanyakan lagi ya, untuk kans clean sheet-nya lagi tinggi banget, apalagi ditambah dia udah tinggal berapa poin lagi, 7 poin lagi ya untuk bisa dapat menang Liga Inggris. Jadinya gua harap bisa kembali clean sheet lewat Laporte ya, karena Laporte kemarin nggak main waktu lawan Dortmund, yang dimana dimainin si Stones dan Diaz, dan artinya tentunya Laporte kayaknya bakal main, hampir bisa gue pastiin bakal main. Dan selanjutnya di lini tengah gua di sini ada Jota, Salah, Ward-Prowse, dan Pulisic. Ini mana untuk pemilihan kapten gua jatuhkan di lengannya Salah. Ini mana Salah tadi seperti gua bahas di Captain Picks tadi, pilihannya tadi ada Salah, ada Lacazette, ada Bruno, dan untuk lini tengah ada Jota. Ini mana Jota kemarin cukup oke ya, dengan 2
2 golnya cukup terbaik pokoknya si Jota ini kemarin. Selanjutnya ada Ward Prowse, di mana Ward Prowse akan melawan West Bromwich Albion. Untuk proyeksinya cukup oke karena si West Bromwich Albion ini ada di peringkat bawah ya, peringkat 2 terbawah setelah Sheffield United untuk urusan XGC, artinya untuk ekspektasi kebobolannya cukup gede ya, bahkan nomor 2 terbawah setelah Sheffield United. Jadi harus kita manfaatkan nih untuk Ward Prowse bisa mencetak gol-gol belok kayak Beckham gitu, tendangan bebas tentunya. Dan selanjutnya ada Pulisic, yang dimana Pulisic pemain Chelsea ini gua proyeksikan masuk karena memang kemarin waktu main di Liga Champions dia pemain pengganti, yang dimana proyeksi untuk bisa main besok kayaknya lebih gede ya dibanding dari Mount, karena Mount main sampai menit keberapa kemarin, babak kedua baru diganti. Dan Harvard juga main dari awal, dan juga Werner juga main dari awal. Jadi banyak pemain-pemain Chelsea utama main di Liga Champions kemarin. Jadi kayaknya untuk Pulisic harusnya ya bisa jadi line up utama, starting line up untuk Chelsea besok gitu. Jadi kita harapkan bisa main dan akan melawan Crystal Palace juga. Dan juga ini merupakan salah satu pemain kesayangannya Tuchel dulu waktu di Dortmund, si Pulisic cukup oke. Dan di lini depan ada Kane tentunya, karena memang si Kane ini berada di daftar puncak top skor juga, ada di daftar puncak XG tertinggi juga sebulan terakhir. Jadi lagi on form banget, jadi harus kita manfaatin. Ditambah lagi lawan Manchester United tentunya. Semoga kalau untuk big match itu gue bisa punya harapan kayaknya bakal main open play dan kemungkinan gol banyak tuh lebih gede kayaknya biasanya. Dan selanjutnya adalah Lacazette, yang dimana Lacazette akan melawan Sheffield United juga, yang dimana tadi seperti udah gue bilang di awal bahwa Sheffield United ini merupakan salah satu tim dengan proyeksi kebobolan tertinggi untuk di sebulan terakhir. Jadi harus kita manfaatkan nih Lacazette untuk bisa mencetak gol banyak untuk di weekly wildcard kali ini. Dan ada Che Adams lawan West Bromwich Albion, yang dimana kenapa Che Adams bukan Ings, karena memang dari statistik dari gol expectednya nih si Che Adams ini lebih banyak nih dari sebulan terakhir dibanding Ings. Jadi kita harus manfaatkan untuk bisa kembali menjebol gawang WBA ya, menjebol gawang di Liga Inggris tentunya seperti biasa. Dan di lini pengganti gue ada Sanchez, Lingard, Holding, dan Lascelles. Jadi semuanya bakal main karena gue bench boost. Dan Lascelles, kenapa ada Lascelles? Karena akan melawan Burnley. Burnley itu salah satu tim dengan proyeksi kebobolan terburuk ketiga setelah Sheffield dan West Brom. Jadi harus kita bisa manfaatkan. Dan sisanya ada Sanchez lawan Everton, karena emang Brighton ini lagi oke juga di peringkat ke berapa tadi gue lihat 3 apa ya untuk XGC. Dan ada Lingard tentunya masih ada karena emang lagi oke juga, akan lawan siapa Lingard tadi gue lupa lagi, Leicester City. Dan berikut untuk weekly wildcard gue kali ini, yang dimana thank you untuk Bang Ricky udah ngasih saran di kolom komentar di video kemarin. Kali ini weekly wildcard akan gue lanjutin lagi untuk di game week ke depan. Dan berikut untuk banyak ya team review, team selection, captain picks, dan weekly wildcard untuk di video kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim ya di game week ke 31 nanti gitu. Dan untuk teman-teman yang punya saran atau masukan atau pertanyaan untuk jadi bahan diskusi di kolom komentar, bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah, nanti bisa kita bahas dan bisa gue jawab semampunya tentunya. Dan juga untuk teman-teman yang punya saran serta masukan untuk konten ini, FPL kali ini, bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue baca tentunya, atau bisa menjadi masukan yang sangat berarti gitu untuk perkembangan channel ini tentunya. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak akan ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya lagi dari channel ini di minggu ke depan tentunya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget lagi. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.